Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala ta'ala wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tatahhara fi baitihi thumma ata masjida Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Shadaqallah wa saddaqa Rasul Karim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib, salat isya yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmah yang tidak terhitung jumlahnya. Yang kedua, tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, marilah kita melanjutkan kembali kajian kita awal-awal Nabi membangun masyarakat madani yang sudah dimulai dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memperbanyak fungsi penggunaan masjid. Selain yang pertama, tempat untuk sholat, sebagaimana yang sudah kami sampaikan, sholat Jum'ah, yang perawinya As'ad bin Zurarah sebagai pengurus masjid. Yang kedua, sholat 5 waktu. Kemudian juga sholat-sholat sunnah, khususnya karena Imam Malik setelah masa-masa para fuqaha itu memberikan keterangan bahwa sholat sunnah untuk ba'diyah lebih baik di masjid daripada di rumah. Bukan berarti menentang apa yang disampaikan Nabi, tapi beliau lebih kepada realita. Karena kalau di masjid usai sholat wajib masih dalam keadaan suci, masih sangat mungkin bisa melaksanakan sholat ba'diyah. Namun banyak kasus walaupun secara harfiah hadis, tekstual hadis, bahwa sholat sunnah lebih baik dilakukan di rumah, namun realita kenyataan banyak ketika kundur, mungkin karena sudah batal di perjalanan, tidak sempat wudhu, hanya sekedar untuk sholat ba'diyah. Atau sampai di rumah sudah ditunggu tamu, sehingga langsung menemui tamu, tidak sempat sholat ba'diyah. Atau sampai di rumah hujan deras, ada jemuran-jemuran yang belum kita ambil, langsung ngambil jemuran, kemudian kita tidak sholat ba'diyah. Atau sampai di rumah ditangisi anak, langsung gendong anak, tidak sempat sholat ba'diyah. Sehingga beliau lebih concern untuk ba'diyah lebih banyak dilakukan di masjid. Jadi bisa digunakan sebagai tempat sholat, baik wajib maupun sunnah, baik ba'diyah maupun qabliyah. Yang kedua, masjid sebagai edukasi membangun syariah, ibadah, dan membangun ekonomi. Karena Rasul walaupun berbicara ekonomi, juga banyak Rasul sampaikan di masjid, kaitannya dengan problem yang didapati Nabi. Ketika awal hijrah, banyak orang Mekah yang memang berprofesi sebagai pedagang, harus pindah, setidaknya mengenal dunia ziraah, yaitu pertanian. Sebagaimana gambaran yang kemarin kami sampaikan, orang dagang itu pagi berangkat, siang, bahkan sebelum siang jam 8, jam 9 sudah pulang ke rumah, sudah bisa dihitung laba dan ruginya. Membawa uang 2 juta, jam 10 pulang, sudah untung 200, 300, sampai 500. Sudah dilihat untungnya. Sementara kalau ziraah, kita hari ini nanam, mungkin baru 3 bulan atau 4 bulan, baru bisa mengetam tanaman itu. Itu pun belum tentu, karena kadang-kadang masih ada musibah, ada wereng, ada belalang, ada tikus, ada selundep, belum lagi kalau dicuri orang. Nah, ini tentang ziraah. Tetapi walaupun ziraah itu
Bertani itu tantangannya besar, tapi orang ziro'ah kalau dari sisi sodakoh, nih, sodakoh dari barang-barang tanaman lebih banyak orang ikhlas. Sodakoh dengan ketelanya, sodakoh dengan kentangnya, sodakoh dengan wortelnya, seperti teman-teman kita di Tawangmangu, kemudian di Muntilan, kemudian di tempat-tempat lain, hasil-hasil produksi itu mudah tidak kelihatan. Tapi kalau kita sodakoh dalam bentuk duit, kadang-kadang kelihatan, wah 1 juta. Kita ongkoni, 500.000, kelihatan angkanya. Tapi kalau modalnya dari, atau hal yang disodakohkan itu dari pertanian, itu tidak kelihatan karena memang belum jadi uang. Itulah mengapa orang bertani itu lebih banyak sabar, nerimo, karena dari edukasi pendidikannya harus dibuat sabar, nerimo, karena kalau dalam 1 hari 2 hari tidak mungkin langsung bisa ngetam. Tetapi Rasul pun tidak mengharuskan semua orang bertani karena profesi orang masing-masing. Maka di Madinah pun Rasul membangun pasar. Di sana ada namanya pasar Buthan dan pasar Aqiq. Untuk memberikan edukasi orang-orang baik yang hijrah dari Mekah ke Madinah menjadi Ahlus Suffah, yang kemarin sudah kita terangkan kurang lebih sekitar 400 orang. Coba kita bayangkan kita sendiri 400 orang, belum punya pekerjaan, belum punya rumah, tidak punya finansial yang cukup, dari mana dia bisa makan? Dari mana ia berpakaian? Itulah trouble, masalah yang harus ada solusinya dari Rasulullah. Maka Rasul di masjid pun banyak nerangkan tentang ekonomi. Karena mereka lebih banyak di masjid, maka Rasul memang pertama memberikan motivasi dulu kepada Ahlus Suffah untuk tetap berada di masjid, melakukan amal-amal soleh. Maka beliau pun mengatakan, dan hadis ini bersumber dari penduduk Suffah, namanya Uqbah bin Amir. Dari Uqbah bin Amir, Rasul mengatakan, ayuhibbu ahadukum idza raja ila ahlihi, apakah senang di antara kalian apabila pulang ke rumah dari pasar membawa 1 atau 2 onta? Tentunya kami senang ya Rasulullah. Kemudian Rasul juga mengatakan, ayyukum yuhibbu ayagdua kullaya minal buthan aw ilal aqiq fayati minhu binaqataini kaumawaini. Tidakkah kamu suka tiap pagi berangkat ke pasar Buthan? Buthan itu salah satu pasar yang ada di dekat kota Madinah, tempatnya di lembah. Kemudian atau di pasar Aqiq. Begitu kamu tiap pagi ke Buthan atau ke pasar Aqiq, pulang kamu membawa 2 unta besar-besar, gemuk-gemuk, tinggi-tinggi punuknya, tanpa kamu dengan catatan kamu tidak memutus silaturahmi, kamu tidak melakukan dosa. Maka para sahabat pun Ahlus Suffah mengatakan, nahnu nuhibbu dzalik ya Rasulullah. Kamu suka seperti itu ya Rasulullah. Bagaimana bisa kami ke pasar Buthan atau ke pasar Aqiq sementara kami tidak punya uang? Akhirnya Rasul, oleh sebab itu, sementara kamu berada di masjid terlebih dahulu pagi dan sore hari, kamu membaca Quran atau mengajarkan Quran, 1 ayat lebih baik daripada yang pasar mendapatkan 1 ekor unta. Belajar membaca atau mengajarkan 2 ayat lebih baik daripada kamu ke pasar mendapatkan 2 unta. Artinya Rasul memberikan motivasi sekaligus penghargaan. Kamu di masjid itu juga membaca Quran, mengajarkan Quran itu juga berpahala. Bahkan apabila kita bandingkan dengan finansial duniawi, namanya unta, lebih baik adalah mengajar dan belajar Al-Quran. Kemudian Rasul mengatakan, khairukum man ta'alamal Quran wa alamahu. Karena Rasul memang memberi motivasi, orang yang lemah pun harus dimotivasi agar tetap kerasan di masjid. Jangan langsung tiap hari ikut pengen segera kaya seperti orang-orang yang berhasil dengan dagangannya tersebut. Maka Bapak Ibu, 1 ayat oleh Rasulullah
dihargai sama dengan 1 unta, 2 ayat dihargai dengan 2 unta, bahkan lebih, karena nilai keakhiratan lebih berharga daripada nilai keduniaan. Maka Bapak Ibu, malam hari ini penjelasan kula baru atau sedang melaksanakan hadis ini. Kita berangkat di pagi hari sebelum subuh atau setelah subuh, selain untuk sholat juga untuk mengaji. Sore hari kita gunakan untuk sholat maghrib sampai sholat isya, kita gunakan juga untuk ngaji, baik itu Quran atau yang lainnya. Semoga kalau ini betul-betul kita lakukan untuk thalabul ilmi, insya Allah lebih baik, lebih berharga daripada nilai duniawi. Kalau Rasul mengatakan saat itu karena yang paling mudah diterima sahabat adalah unta, lebih baik daripada 1 ekor unta, 2 ekor unta. Maka malam hari ini kita akan belajar 1 ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi untuk mendukung tentang motivasi Rasul selain belajar membaca Al-Quran di masjid, tapi juga orang Madinah yang sudah lama berjiroah, ditambah lagi untuk menjadi seorang tijarah. Jadi Rasul, orang Mekah yang terbiasa tijarah, disuruh mengenal tentang ziroah yaitu pertanian. Orang-orang Madinah yang tiap hari mengenal pertanian, disuruh mengenal tentang dunia tijarah. Biar terjadi sambung antara Mekah dan Madinah. Itulah mempersaudarakan. Bapak Ibu, tadi malam sudah kami sampaikan di Masjid Merdeka tentang ada buku yang judulnya Muhammad sebagai seorang pedagang. Buku ini sudah sangat terkenal pada tahun 95 karena kehadiran buku ensiklopedia Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang ini telah dibaca tuntas dan dikasih sambutan oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang saat itu adalah Bapak Dr. Haji Tarmizi Tahir. Beliau memberikan sambutan kehadiran buku ini. Kemudian yang kedua, buku ini juga sudah dibaca dan saking bagusnya, maka Bapak Abu Rizal Bakri juga ikut membubuhkan tanda tangan untuk menyambut kegembiraan munculnya buku Muhammad Sang Pedagang ini. Bapak Abu Rizal Bakri yang sudah kita kenal, orang yang ikut banyak berinvestasi kaitannya dengan jalan tol, kemudian dari Partai Golkar. Kemudian saat itu juga Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Mar'i Muhammad, juga ikut memberikan sambutan dan tanda tangan untuk agar buku ini bisa diperbanyak dan bisa dibaca, sehingga ekonomi kita bukan ekonomi liberalis, tapi ekonomi kita ekonomi berbasis Islam. Kemudian dari Bapak Mar'i Muhammad, Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Tarmizi Tahir, kemudian Bapak Hasan Basri sebagai Majelis Ulama Indonesia telah memberikan penghargaan buku ini, kemudian memotivasi kepada kaum muslimin untuk banyak membaca sehingga perdagangan kita tidak sekedar dagang untuk mencari nilai finansial, tapi ada nilai menolong orang lain dan urusan ibadah. Maka prinsip-prinsip dalam buku ini sedikit kami sampaikan. Yang pertama, setelah Rasul berbicara tentang membaca ayat Quran di masjid, maka Rasul pun mengajarkan kepada penduduk Madinah yang belum banyak kenal tentang tijarah agar berkenal dengan tijarah. Sebaliknya orang Mekah yang datang ke Madinah belum banyak mengenal tentang dunia pertanian agar mengenal dunia pertanian sehingga kedua-duanya menjadi tahu. Kemudian dari Al-Quran yang Rasul menyampaikan, kamu tiap pagi berangkat ke masjid untuk belajar atau mengajar Quran itu lebih baik daripada 1 ayat, lebih baik daripada 1 unta, 2 ayat lebih baik daripada 2 unta, dan sebagainya. Ini Rasul berbicara di depan Ahlus Suffah yang memang mereka ahlinya Ahlul Quran. Tapi ketika Rasulullah berbicara di depan para pedagang agar mereka jujur, maka muncul buku judulnya Kunzul Barakat fi Targhib wa Tarhib fil Muamalat. Ini tentang nilai keberkahan di dalam jual beli. Untuk siapa? Seorang pedagang yang jujur. Maka sampai dikatakan Nabi, at-tajirus saduq
Seorang pedagang yang jujur itu ma'an nabiyyin wasiddiqin wasolihin, besok kelak di akhirat akan bersama dengan para nabi, karena seluruh para nabi itu pedagang, menjadi pedagang yang jujur. Besok kelak akan bersama dengan orang-orang siddiqin seperti Abu Bakar Siddiq, karena Abu Bakar Siddiq itu orang yang jujur, dan kelak nanti akan bersama orang-orang yang soleh. Jadi Rasul empan papan. Ketika ngomong dengan pedagang, intinya dunia dagang itu jujur. Ketika berbicara di depan masjid, yang di situ orang Mekah, orang Madinah, orang yang sedang belajar Quran, belajarlah Quran yang sungguh-sungguh. Jangan terlalu kepingin kamu kaya raya, punya 1 onta, 2 onta, 3 onta. Nah, setelah itu nanti Rasul memixkan, menjadikan satu antara ahlul Quran dengan para pedagang di dalam urusan infak. Maka muncullah surat Fatir ayat 29. Surat Fatir ayat 29, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan tijaratan lan tabur. Dunia dagang itu ada laba dan rugi. Tapi Rasul mengatakan ada 3 perbuatan, 3 amalan yang tidak pernah akan rugi sebagaimana perdagangan. Apa itu? Pertama, alladzina yatluna kitaballah. Sungguh orang yang membaca kitab Allah itu tidak pernah akan rugi. Al-murad, yang dimaksud dengan membaca kitab Allah, yang pertama al-mukaththirina min sima'atil Quran. Yang pertama banyak mendengarkan Quran. Ini kesempatan Bapak Ibu yang belum bisa membaca, pertama banyak mendengarkan terlebih dahulu. Setelah mendengarkan, yang kedua al-mukaththirina min tilawatihi, memperbanyak membaca. Setelah mendengarkan, memperbanyak membaca. Maka setelah memperbanyak membaca, kemudian yang berikutnya untuk tingkatan pelajar, yaktubuna fiha, menulis di dalam ayat-ayat yang dia baca. Dia dengarkan, dia baca ayat itu, disontek, diturun. Maka dalam pesantren namanya ilmu imla. Ilmu imla itu ilmu mendikte. Kalau matematik dulu nanya ilmu mencongak. Sekarang mencongak apa nggih? 5 kali 5 tambah 5 dibagi 5 berapa? Sekarang mau ngecek kalkulator itu. Nggih, anak-anak hari ini ininya urusan. Ya ngapunten, ini kalangan mahasiswa, kita autokritik kepada teman-teman mahasiswa. Disuruh mengisi formulir pendaftaran ini nggak siap kok. Lebih siap screenshot mawon. Ya priye niku. Sekarang suruh nulis nggak bisa, Pak. Pakai voice saja, nanti langsung berubah jadi tulisan. Sekarang anak-anak WA niku nggak pakai tulisan, Pak. Mong berbicara, nanti ngetik sendiri. Setelah itu kita tinggal ngedit terakhir. Gawe surat itu begitu orang-orang kantor. Bagaimana? Tahunnya nggak berubah. Tempatnya nggak berubah. Redaksinya masih gitu-gitu. Ini surat tahun 95. Ngapunten nggih, kalau sebagai ketua yayasan kadang-kadang ngandani sekretaris, kadang-kadang begitu. Mesti ini kamu rekam ya? Iya. Ya Allah. Sekarang budaya menulis itu menjadi berkurang. Budaya menulis menjadi berkurang. Maka satu, mendengarkan, yang kedua membaca, ketiga menulis. Ini untuk tingkatan anak pelajar. Kemudian yadumuna ala qiraatihi, setelah ditulis diulang lagi, dibaca tulisannya sendiri. Jadi paling bagus niku tulisan Al-Qur'an mushaf juga kita baca. Kemudian Quran itu kemudian kita tulis dengan tangan kita sendiri. Misalnya ngapunten nggih, dalam bentuk lembaran-lembaran, ini juga kita baca. Kemudian kita samakan antara Al-Quran mushaf dengan tulisan kita. Itu lebih cepat nyentel daripada Quran saja atau tulisan kita saja. Karena lisan kita mengucapkan, otak kita mikir, tangan juga ikut membantu. Nah, ngapunten, ini memang begitu. Kemudian tidak saja yadumuna ala qiraati, mudawamah, terus menerus,
istiqomah membacanya diulang-ulang, maka di pondok-pondok pesantren tahfidzul Quran namanya tikrar. Pengulangan menghafal. Jadi sesuatu yang sifatnya pengulangan untuk menjadi mutqin, agar yakin, agar hafalannya kuat, tidak keliru. Yang berikutnya, bitadabburi ma'anihi, dengan mentadaburi makna-makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Baik itu ayat kauniyah maupun ayat diniyah. Kemudian syukur yang setelah menjadi tumbuh besar, tumbuh dewasa, mulai diamalkan sedikit demi sedikit. Ini namanya membaca kitab Allah. Rasul mengatakan, sungguh orang yang membaca kitab Allah, memperbanyak membacanya, memperbanyak mendengarkannya, memperbanyak menulisnya, kemudian mengulang-ulang bacaannya, syukur sampai pada tataran arti. Yang kedua, wa aqamus shalah, dua, tetap mengerjakan sholat, yaitu tertib pada waktunya, dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan hanya berharap kepada Allah, tidak dalam bentuk riya. Karena nyuwun ngapunten, memang sholat jamaah itu ada yang bertendensi untuk biar dilihat orang lain, biar didengar orang lain. Karena kita sholat jamaah itu kan berangkat dari rumah ke masjid. Kita pakai pakaian jauh lebih baik daripada pakaian kita sholat di rumah. Nah, ini yang menjadi masalah kita lah. Semoga kita pakai pakaian seperti itu bukan biar dianggap lebih soleh, lebih alim, saiki saya tua saya merunduk, bukan begitu. Memang itu lebih baik di masjid daripada di rumah. Begitu aja yang penting. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, orang-orang Madinah yang lebih kaya daripada orang Makkah di awal-awal Nabi hijrah ke Madinah, sirra wa alaniyatan, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, lan tijaratan lan tabur, maka tiga amal itu tidak akan mengalami kerugian. Jadi tiga amal yang tidak akan mengalami kerugian lah membaca kitab Allah, menegakkan sholat, infak dari sebagian yang Allah rezekikan, baik dengan cara yang sir maupun yang alaniyah, yaitu terang-terangan. Kemudian Rasul masih memberikan motivasi kepada penduduk Suffah untuk kaitannya dengan membaca Quran. Maka kita sedikit membacakan tentang fadilah-fadilah membaca Quran. Di antaranya adalah barang siapa yang membaca Quran awal dari surat Kahfi 10 ayat, akhir 10 Kahfi yaitu 10 ayat, usima minad dajjal. Dari Abu Darda mengatakan, man hafidhu asra ayatin min awali suratil Kahfi, barang siapa menghafal atau menjaga bacaannya 10 ayat dari surat awal Al-Kahfi, usima minad dajjal, akan diselamatkan, akan dijaga dari fitnah dajjal. Hadis Muslim nomor 809. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, faman hafidhu asra ayatin min akhiri suratul Kahfi. Yang lain mengatakan, kalau ini dari Imam Baihaqi, menghafal atau membaca 10 ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi. Mila panjenengan kula kalau setiap malam Jumat kok dibacakan Al-Kahfi, mungkin awalnya atau akhirnya, tidak usah itu lagi. Memang itu sunnahnya membaca surat Al-Kahfi karena kita berharap untuk dijauhkan dari fitnah dajjal. Ini tentang surat Al-Kahfi. Kemudian Rasul masih menyampaikan tentang kaitannya membaca Quran untuk orang-orang ahli suffah tadi, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Setelah ahli suffah kenalan dengan orang-orang Madinah, baik di masjid maupun di luar masjid, Rasul memulai tentang urusan membangun pasar. Maka dalam membangun pasar, coba kita akan sedikit menengok dari buku yang sudah banyak dikomentari oleh Bapak Abu Rizal Bakri, kemudian Bapak Mar'i Muhammad,
kemudian Bapak Hasan Basri, Bapak Dr. Haji Tarmizi Tahir sebagai menteri saat itu. Ada beberapa hal tentang bisnis Rasul. Yang pertama, bisnis Rasul, beliau memberikan kesimpulan adalah faktor utama, yang pertama lah personalitinya. Jadi untuk urusan kepribadian seseorang. Mengapa Khadijah mengambil Muhammad, saat itu belum jadi nabi, mengambil Muhammad menjadi partner dalam bisnis. Jadi ternyata Muhammad itu bukan karyawannya Khadijah. Dalam buku ini bukan karyawan, tetapi partner. Karena saat yang dilakukan oleh Khadijah itu bukan Nabi Muhammad digaji harian per setu atau digaji bulanan per tanggal 5, tapi Nabi Muhammad itu untuk profitnya, labanya itu profit sharing. Ada sharing profit. Nah, sharing profit dalam dunia BMT atau Bank Muamalat hari ini, atau 92 digagas adanya Bank Syariah Indonesia yang digagas oleh Bapak Zainul Bahar Nur. Saya dengar dari telinga saya sendiri di tahun 92 di ITB. Kebetulan kami saat itu sedang di ITB untuk mengikuti manajemen koperasi tingkat nasional dengan Bapak Zainul Bahar Nur, Bapak Hayon Isman sebagai Menteri Pemuda Olahraga, Bapak Subiakto Cokrowardoyo sebagai Menteri Koperasi. Kita bisa bertemu tentang kita di Indonesia akan menggagas bank muamalah. Tolong nanti bank muamalah ini seandainya belum syar'i 100%, anggap saja anak cacat, tapi tolonglah anak yang cacat ini tolong dipelihara. Karena kalau kita tidak segera kita lahirkan, di Indonesia tidak akan segera lahir bank-bank yang berdasar syariah. Oke, ngapunten. Awalnya memang bank muamalah itu menjadi bank syariah Indonesia pertama kali. Kemudian muncul ada bank syariah BSM, kemudian sekarang ada BSI, sekarang bahkan BRI juga ada syariahnya, bahkan BCA juga ada syariahnya, BNI ada syariahnya. Tetapi teman kerja di Inggris, ternyata di Inggris itu juga yang ramai adalah bank-bank yang bersyariah. Maka dari antara sekian konsep bank syariah itu memang adalah profit sharing. Jadi laba itu ya dibagi kepada beberapa orang, tidak dengan ini profit sharing diantaranya laba dibagi untuk investor, yang kedua untuk para karyawan, yang ketiga adalah orang-orang pebisnis yang ikut terlibat dalam perbankan tersebut. Nah, bisnis dengan profit sharing ini, komentar dari beberapa komentator tentang buku ini, yang pertama meningkatkan motivasi karyawan. Mengapa karyawan kok motivasinya bertambah? Karena saya menjadi pemilik. Selain saya mendapatkan harian, mingguan, bulanannya, saya ikut saham di situ. Sehingga mati atau hidupnya perusahaan ini, saya ikut bertanggung jawab. Dan kelak nanti di akhir tanggal 1 Desember, saya masih mendapatkan sisa hasil usaha. Wow. Karena kita ikut saham. Secara tidak langsung, ya nanti memang komisarisnya tidak seluruhnya jadi komisaris walaupun pemilik saham, tapi nanti ada batas-batas tertentu untuk menjadi komisaris. Yang kedua, meningkatkan loyalitas seluruh yang terlibat dalam bank tersebut, baik sebagai investor, karyawan, dengan berbagai macam tingkatan karyawan, baik sebagai pegawai kasar atau orang-orang grassroots, kemudian kasih atau ketua-ketua bidang, kemudian manajer, pimpinan-pimpinan, itu akan lebih loyal dengan konsep profit sharing. Nah, profit sharing ini bisa dalam bentuk saham atau uang tunai yang disepakati besar dan kapan yang akan mendapatkannya. Itu sudah ada pada zaman Nabi. Maka Nabi ketika kerjasama dengan Khadijah, sekali lagi bukan karyawannya Khadijah, tapi partner Khadijah, mitranya Khadijah, itu yang dimiliki Rasul adalah tentang personalitinya Rasul, kepribadian Rasul yang punya sifat satu, fatona, cerdas. Kedua, Rasul punya sifat amanah, orang yang bisa dipercaya. Yang ketiga, Rasul punya tabligh, menyampaikan amanah apabila diamanati. Maka sifat kejujuran, kecerdasan, amanah inilah personality yang bagus untuk memegang sebuah bisnis. Dari itu
Khadijah tertarik menjadikan Muhammad sebagai partner bisnis. Maka Bapak Ibu, bagi para bapak-bapak yang punya finansial yang cukup, nanti kalau mau titip saham, carilah di sebuah lembaga-lembaga yang personalnya itu mempunyai sifat kejujuran, kemudian sifat kecerdasan, kemudian amanah tabligh risalah, memegang janji. Ini memang diutamakan daripada jenis bisnisnya apa, daripada bentuk kerjanya apa. Bentuk kerja itu nomor sekian. Yang penting para pengurusnya terlebih dahulu. Itulah mengapa Muhammad dipercaya oleh Khadijah. Setelah yang pertama tentang personality, attitude-nya. Yang kedua pengalaman di lapangan. Maka Rasul itu ternyata di lapangan sangat dikenal di kalangan Jazirah Arabia. Rasul kecil sudah meninggal oleh bapaknya yaitu Abdullah ketika beliau belum lahir. Setelah beliau lahir, tidak lama kemudian ibunya Aminah juga meninggal. Setelah Aminah meninggal, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib juga meninggal. Diasuh lagi oleh Abu Thalib. Nah, ini sampai beliau menjadi seorang nabi. Nah, ketika umur 12 tahun, Rasul ini sudah sering diajak ke pasar internasional. Ada di Syria, ada di Yordan, tempat Al-Kahfi itu. Rasul sudah sering diajak ke berbagai tempat. Maka ada seseorang yang sempat mengatakan kepada Rasulullah, ketika Rasul sudah menjadi seorang nabi, dulu bapakku ya di sebuah negeri yang cerita itu anaknya. My mother and my father love you, Muhammad. You know about my country than myself, and know the name of Morton. Then we know. Muhammad, kau seorang nabi. Bapak dan ibuku cinta padamu loh. Kata bapakku, kamu tahu banyak tentang nama-nama kotaku dibanding aku. Sementara aku yang mempunyai anak dari seorang kabilah dan aku bertempat tinggal di kota itu. Tapi kata bapakku, kamu banyak mengenal di kota-kotaku. Oleh sebab itu, bapakku sangat cinta padamu. Nah, ternyata bapaknya ini juga ikut berdakwah sebagaimana apa yang disampaikan Rasul kepada mereka. Jadi, anak ini mengenal Rasulullah atas motivasi dan istilah mendapatkan motivasi dari bapaknya, sekaligus bapaknya itu memberikan catatan-catatan tentang diri Muhammad yang aku kenal. Sampai begitu. Sehingga karena yang memberikan rekomendasi bapaknya sendiri, maka anak ini langsung akrab dengan Nabi. Maka sekali lagi, konsep yang dilakukan Nabi baik dalam bentuk dakwah maupun dalam bentuk bisnis itu mengenal key person, tokoh-tokoh personal di setiap daerah. Ngapunten nggih. Di niki sekedar sharing mawon, nek telepat kula ngapunten. Setiap besar kula niku sak rencang dipercaya tumbah sapi. Nah, sapi kita itu mesti belinya di Tirtomoyo, di Pracimantoro, kemudian ke timur di Slogohimo sampai ke Purwantoro. Nah, kita punya key person di sana. Kalau nanti ke Purwantoro, wis to ketemu karo Pak Tony, dia ngerti tentang dunia urusan sapi. Kalau nanti ke Tirtomoyo, kamu ketemu dengan Pak Topo. Udah, nanti urusan sapi mulai dari berbagai macam sapi dan harganya tahu. Nanti ke Slogohimo. Jadi pertama key person itu tahu dulu. Nah, kita sebelum berangkat ke pasar mampir dulu di bapak-bapak yang direkomendasikan tadi. Ini pertama. Maka Rasul untuk urusan dakwah pun yang dikenal pertama kali key person-nya dulu, kunci-kunci personal. Maka ketika ketua kabilahnya kena, bawahnya akan kena. Inilah konsep mengenal key person daripada masyarakat grassroots. Tetapi Nabi tidak meninggalkan masyarakat biasa. Nabi juga menyempatkan diri untuk bermuamalah dengan orang-orang biasa. Jadi kecerdasan, kejujuran, amanah, pegang janji, keempat itulah etika dalam berwirausaha dan dunia bisnis. Maka seandainya kekurangan modal,
para investor pun siap untuk berinvestasi kepada orang yang punya sifat cerdas, jujur, amanah, dan pegang janji. Maka saat itu ru'usul amwal atau investornya jadi menjadi partner beliau adalah Khadijah Al-Kubro yang kelak kemudian menjadi istri beliau. Maka lagi investor itu lebih yakin kepada orang-orang yang mempunyai sifat jujur, amanah, cerdas, dan pegang janji daripada jenis bisnisnya apa? Properti. Properti menjanjikan. Dulu Songgolangit itu harganya 300.000 per meter. Dulu. Saat ini Songgolangit gitu, Pak. 6,5 juta. Rien kilen Masjid Al-Aqsa Ngidul dugi waru niku angger wong mulih batik keris niku wis endi sing sepedane dijaluk, endi sing cah wedok diganggu. Hari ini jadi kota besar, perumahan, dan per meter pinten, Pak? Warung Ngidul niku tuh Al-Aqsa Ngidul niku mahal. Nggih, Baki itu dulu 75.000. Tahun 98 habis hubung-hubungan itu daerah Baki itu 75.000. Tahun 2000 dari 50.000 menjadi 250.000. Hari ini 4 juta, Pak. Wah, properti menjanjikan. Menjanjikan sopo pemegang bisnisnya. Nah, kemudian sekarang yang ditanya, siapa? 4 juta is okay. Kami punya uang untuk beli 1 hektar. Tapi siapa yang menjalankan bisnis itu? Jadi kalau bukan propertinya menjanjikan, tapi lebih menjanjikan itu siapa yang pelaku bisnisnya? Begitu ngapunten. Ini sedikit kita berbicara tentang dunia bisnis. Nah, pemelih jenengan mangke ketika sudah duduk di dunia bisnis, jenengan jadi komisarisnya, ya Allah, per bulan itu tiap datang itu uang saku. 1 tahun sekali dapat SAU. Wah, enak banget nggih. Ngerti ngono aku biar jadi komisaris. Ora jadi karyawan. Tapi untuk jadi komisaris itu tuh ya sekali lagi ikut memodali, pemodal, kemudian pemegang kebijakan dan sebagainya. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi konsep Islam ada namanya ru'usul amwal atau pemodal. Nah, bagaimana agar bisa kita bekerja sama dengan pemodal? Maka attitude tadi perlu kita pegang sehingga nanti para pemodal pun lebih percaya kepada kita sehingga nanti dunia kita dagang itu akan laku. Setelah itu baru publikasi. Jadi ternyata publikasi itu yang kedua. Umar bin Khattab, Bapak Ibu, kita nambah dari buku lain. Umar bin Khattab itu beliau mengatakan aktif lebih baik daripada pasif. Jenengan jual beli di toko dengan jenengan jual beli dengan sistem keliling, Umar bin Khattab lebih suka dengan sistem keliling. Karena keliling itu menjemput rizki, menjemput bola, bukan berada di tempat. Karena di tempat itu sifatnya pasif. Tapi keliling itu seandainya jenengan di tempat harus punya sarana sehari ini medsos misalnya untuk bisa dipublikasikan. Tempatnya di sini, tapi dipublikasikan agar orang lain mengenal tentang produk yang jenengan miliki. Ini tentang penting adanya publikasi. Nah, publikasi Rasul bukan dengan suara, tapi dengan perbuatan beliau di berbagai tempat. Di berbagai tempat. Yang do circle, temannya siapa saja. Orang baik akan selalu ditemani orang baik. Orang buruk akan senantiasa ditemani orang buruk. Maka selain mengenal siapa pelaku bisnis, yang kedua koncone sapa wae. Dia bagus. Ning kancane itu do tukang ngombe. Dia bagus, tapi kancane sing geleman alah sandale sak ngonggone, jakete sak ngonggone ora miliknya sementing dinggo. Itu masih ada. Itu juga hati-hati karena teman itu kadang-kadang juga ikut memberikan warna seseorang. Maka selain seseorang, di mana siapa temannya? Ngapunten sedikit sharing. Ada presentasi
tentang jenis usaha untuk sharing profit 5-10% itu kontribusi yang kecil. Dia ikut kontribusi dalam perusahaan bisnis tapi sifatnya kecil, maka yang didapatkan sharing profitnya hanya 5-10%. Ada yang sharing profit 20-30%, yang sharing profitnya sedang. Dia ikut kontribusi dalam bisnis itu dalam bentuk sedang. Sementara sebagai kunci-kunci perusahaan, key person bisa sampai 20 hingga 50%. Nanti lebih dari 50% itu untuk para pemegang saham. Manggo. Nek kula jeneng sami ingkang nate wonten kampung nggih, nek tani niku biasanya nggih 33% untuk petaninya, 33% untuk rabuk dan sebagainya, 33% sing duwe sawah. Ngoten nggih. Jadi rata-rata dibagi telu. Hasil gabah untuk pirang kental untuk pirang ton. Alhamdulillah untuk 3 ton iki. Nah, pemilik tanah 1 ton, yang mengerjakan 1 ton untuk nanti biaya plus rabuk dan sebagainya diberikan kisaran sekitar 1 ton. Kalau dulu kambing, kita ternak kambing itu gadoh dari investor, yang penting maro badi. Meniku nek maro badi sing duit-duit seneng banget loh. Dengan catatan jujur. Tapi ada teman dari Jogja juga kuliah di UGM, kemudian fakultasnya pertanian, itu pernah mempercayakan kepada orang, ngapunten nggih kalau sebut namanya, tapi orangnya tidak kami sebut, di Cepogo. Itu ahli dalam bidang peternakan, tetapi beliau itu ngeten, begitu ditengok sapi nih, "Dek, kok sapi ra gede-gede? Lah jenengan tuku sing kuningan, padahal sing wis gede wingi 3 sasi didol. Lirokke meneh." Ngapunten. Ini sehingga Mas, lah kok sapi kula kok kebiyen kok padha terus gede nih. Ternyata lah jenengan nek milih niku kalih kula. Kula niku pun kuliah, kula niku pun ahli dalam ini. Niki mboten sapi kula. Napa kula ya bohong to Mas, Mas. Padahal ya bohong tenan. Isih wani ngomong napa kula ya bohong to Mas, Mas. Padahal nggih bohong, ngapunten. Ini kasus kebetulan teman cerita tentang daerah Cepogo. Nah, monggo ini agar tidak terulang. Niki kasus nggih pernah terjadi. Di wedhus kula kok mboten manak-manak kebiyen kok gur loro terus. Anu ku sing angger manak niku sing nggen kula. Angger manak nggen kula jenengan ora tau manak kok. Masa ya ana wedhus jumlahe 5 kok sing manak nggen jenengan terus nggen kula ora tau manak. Angger manak kok nggen kula niku gak pripun. Masa wedhus kula kok majeran terus. Sing wedhus jenengan ora tau majer. Nah, iki berarti ibu iki bohong. Nah, intinya personality lagi, mohon kalau jenengan sebagai investor, yang penting bukan jenis bisnisnya, tapi siapa pelaku bisnis. Mekaten, saya sekedar mengambil intisari dari buku Muhammad sebagai seorang pedagang yang sudah dikomentari oleh Bapak Haji Tarmizi Tahir, Bapak Mar'i Muhammad, Bapak siapa ke? Hasan Basri, kemudian di tubuh Golkar pun juga bukan sembarangan orang, Bapak Abu Rizal Bakri. Beliau sempat memberikan sambutan dan telah membaca buku-buku ini. Ini dulu, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Urusan din kita jalan, urusan dunia pun kita juga monggo mau pilih ziraah, pertanian, atau peternakan, atau bisnis. Jangan dilihat propertinya, siapa pemegang bisnisnya niku penting. Makatan mbok pilih wonten kelepatan nyuwun kuing pasami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.